Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Begitu banyak kesulitan moral yang dialami manusia, seperti yang dikatakan beberapa orang, bukanlah pekerjaan Tuhan yang kejam. Kehendak Kristus adalah kebahagiaan yang dikejar orang tanpa henti di dalam hati. Namun perjuangan terjadi di setiap jiwa. Apakah Tuhan dapat masuk ke dalam cara kita menjalani kehidupan itu atau tidak? Apa yang Kristus tidak boleh sentuh tidak dapat disembuhkan atau ditebus. Saudara-saudari, orang-orang Farisi dengan bebas memilih untuk hidup dengan setan daripada hidup bersama Kristus, daripada membiarkan Kristus menjadi pusat perhatian. Dalam perjuangan kita dengan kelemahan dan godaan, kita harus peka terhadap kebenaran bahwa kita akan dihadapkan pada pilihan yang sama. Akankah kita berada dalam kontrol dan hidup dengan iblis, atau akankah kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus yang menjamin kemenangan atas setiap kejahatan dalam hidup kita? Saudara-saudari, jika kita dapat membuka hati untuk melihat apa yang dilihat Kristus, kita akan mengikuti setiap hari apa yang Ia minta dari kita. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian untuk mengutus pekerja-pekerja untuk mengumpulkan panennya. Yang pasti kita harus membantu misi, tetapi kita juga harus berdoa agar para gembala tidak berkekurangan di gereja. Jika kita bisa melihat dengan mata Kristus, kita akan tahu bahwa banyak yang siap untuk jatuh ke dalam pelukannya hanya dengan sedikit motivasi. Tidak perlu wacana atau apologetika yang ketat. Mereka hanya ingin seseorang berkata, "Mari lewat sini," dan mereka akan mengikuti. Kita tidak perlu takut menjadi rasul. Jika kita bisa melihat dengan hati Kristus, kita tidak akan menunjukkan sikap pesimis sedikit pun ketika kita menghadapi budaya kematian atau budaya ego diri yang mutlak. Kita akan tahu bahwa Kristus sepenuhnya memuaskan rasa lapar orang-orang akan Tuhan, terlepas dari sejarah kesengsaraan, rasa sakit, atau pemanjaan diri mereka. Saudara-saudari, semakin jauh orang dari Tuhan, semakin banyak tanda kebutuhan mereka akan Dia. Bertekunlah dalam doa, karena hanya melalui doa kita akan diyakinkan bahwa Tuhan akan berada di sana untuk merawat kita dan menempatkan kita di jalan menuju pemulihan yang penuh. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat
resahku.